Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Nah, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ada Taribat, Pak Gunawan, tadi dan Bucai, dan saya Ibu Sayangi, anak-anak Ibu semua, siswi kelas 7, 8, 9. Oke, baik. Hari ini dari tanggal 1 sampai tanggal 5 kegiatan belajar mengajar kita dicampur dengan pesantren Ramadan. Habis ini nanti mau ada ustadznya nih, makanya harus rapi. Ya, perhatikan. Nanti kalau ada info dari wali kelas didengarkan. Ya, jadi setiap hari ibu akan share jadwalnya hari ini apa. Ya. Jadi tadi pagi KBM dahulu, istirahatnya sholat duha, kemudian tadi ya, gak usah diskusi lagi, dipanggil dan sebagainya. Ya, semua sudah di sini, duduk dengan membawa jus nama, buku tulis sama alat tulisnya. Saya dipahami? Sampai dengan nanti tanggal 5. Kalau tanggal 5, insya Allah di lapangan dengan menggunakan pakaian muslim bebas sopan. Cuma kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 4 menggunakan seragamnya masing-masing. Baik, acara kita kali ini masih terus berjalan. Jadi lanjutnya adalah bertadarus bersama, yang membaca juz amma bersama, yang dipimpin oleh Pak Rifat. Kemudian kami disini aja ini ya, seberapa cukupnya sampai dengan pukul 10. Coba kalian makin baik suaranya, makin sopan suaranya, insya Allah pahalanya makin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak minta fokusnya untuk kalian ya, manfaatkan momentum di 10 hari terakhir ini di sekolah yang minggu terakhir kalian sekolah untuk fokus mengikuti kegiatan bersama kita ini. Apa yang sudah diharapkan dari Bapak Ibu Wali kelas dan Ibu Tari harap dicermati dan diikuti semuanya. Dan hari ini kita akan membaca tadarus Al-Quran sampai nanti narasumber datang, kita akhiri dan kalian fokus mengikuti materi dari setiap apa yang disampaikan oleh narasumber. Dan jangan sungkan untuk bertanya, refleksi pada materi hari ini, apapun itu kalian tanyakan kepada pematerinya terkait ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan kita jalankan sampai ke hari 21 ini, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita baca surat Al-Fatihah. Surat duha, kita baca juz amma. Paham ya? Oke, jadi besok juga udah tahu dari surat duha, sepatunya disimpan di kelas, HP-nya sudah disimpan, langsung kelas semua. Baik anak-anakku semuanya, marilah kita dengarkan materi pesantren Ramadan kita kali ini yang akan dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Satrio. Kepadanya kami bersilakan. Yes. Ada yang kenal sama saya? Yang kenal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Kurang kompak tuh.
wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Kita ulang sekali lagi. Jadi dengerin kata baginda Nabi. Ingat, barang siapa yang disebutkan nama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wajiblah bagi dia untuk merespon, ya. Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan. Seru ya ya, kalau udah kumpul bareng-bareng ya. Oke. Yang sama-sama kita hormati Kepala Yayasan Pendidikan Budi Mulia Bapak Dr. Haji Muhammad Surdadi Sarif, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, ataupun beserta stafnya yang bersama ataupun yang mewakilinya. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Budi Mulia Ibu Hajah Sri Mulyani Magister Pendidikan, rekan-rekan guru dari unit SMP Budi Mulia, alhamdulillah hari ini telah membersamai kegiatan kita semuanya lah. Yang dari awal hingga detik ini, yang pastinya hingga nanti acara sanlat kita akan terus berlangsung. Semoga guru-guru kita semuanya dikaruniakan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan dari segi usia, rezeki, apalagi sekarang kita dalam bulan suci Ramadan, dalam rangka kita berpuasa. Alhamdulillah. Kemudian juga segenap anak-anakku yang saya sayangi, yang saya harapkan semoga kelak kalian semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yaitu dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, siswa-siswi SMP Budi Mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Tuhan kita yang hari ini kita dipertemukan. Kita diizinkan untuk kita bisa saling bersapa. Kalian masih diberikan kesempatan untuk bisa ketawa bareng sama teman-teman. Kalian semuanya diberikan yang namanya potensi diri untuk kalian bisa saling mengenal karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu wajib bagi kita untuk selalu bisa bersyukur dengan kita minimal mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Saya mau tanya yang belakang coba, yang belakang nih. Oke, angkat tangan berdiri. Yang angkat tangan berdiri. Ya berdiri nak, berdiri. Izin warawiri gua ya. Oh beda. Saya berdiri tadi. Nah, berdiri sendiri. Laki-laki harus gentle. Ya, harus berani. Ya, suaranya nggak nyampe nih putus-putus. Gak apa-apa. Gampang kan? Sini. Ayo berdiri. Boleh kenalin namanya? Siapa? Namanya siapa? Enggak, namanya siapa? Enggak, saya namanya simpel doang. Ayo berdiri. Namanya siapa? Azril dari kelas 92. Saya mau tanya, tadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengucap alhamdulillah. Artinya alhamdulillahirabbil alamin.
Ada temen yang kecil nggak? Kan beriman, ada yang tahu temennya? Siapa? Namanya siapa? Ali. Saya mau tanya. Pada Alhamdulillahirabbil alamin itu ada di surat Al-Fatihah. Selalu kita baca karena itu merupakan rukun dari sholat. Kalau nggak dibaca sholatnya enggak sah. Ya. Jadi pertama ayatnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Yang perempuan angkat tangan satu orang. Angkat tangan satu orang. Ada yang berani? Saya mau tahu artinya Alhamdulillahirabbil alamin. Barisan depan. Ada yang berani? Bersyukur kepada Allah. Ya, 50% hampir. Bisa ada yang lengkapin? Coba. Alhamdulillahirabbil segala puji bagi Allah. Segala puji hanya milik Allah. Terusannya Rabbul Alamin. Tuhan semesta alam. Namanya siapa? Afan dari kelas 7. Kelas 7 apa? Kelas 7 1. Masa kelas 2 kelas 7. Jadi artinya Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah segala puji milik Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Apaan? Mau sekarang apa nanti? Mau sekarang apa nanti? Mau sekarang apa nanti? Ya, mau sekarang apa nanti? Mau sekarang apa nanti apa? Jawab aja. Sekarang apa nanti? Sekarang. Ini buat apa? Malah ditakjil. Ya, nyesal dan nanti nggak bisa jawab ya. Salam kenal dari saya. Yang belum kenal, yang udah pernah lihat mungkin kalau warawiri ketemu nama saya. Nama saya tadi disebutin sama Bu Kari. Nama saya Satrio Fadri Cesar Panggabean. Saya guru di unit SMK Budi Mulia. Saya guru PAI. Kenal juga dengan Pak Rizal. Biasanya kalau kegiatan kita keagamaan, insya Allah kita selalu bersama. Begitu juga dengan guru-guru yang lain. Walaupun kita beda unit, insya Allah silaturahim kita tetap bisa terjalin karena kita sama-sama. Kita satu bersaudara. Setuju? Sama, kalian semua juga yang laki-laki sama yang perempuan. Yang perempuan juga sama laki-laki. Kalian bersaudara. Namanya ukhuwah Islamiyah. Bersaudara sesama umat Islam. Maka dari itu, beruntung gak kita bertemu hari ini? Alhamdulillah. Maka daripada itu, tak lupa pula sholawat berikan salam kita junjungkan kehadiran kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah atas perjuangan baginda Nabi kita semuanya bisa merasakan nikmatnya beragama. Izin bertanya, Bapak Ibu Guru, adakah juga anak-anak kita yang non muslim ikut? Mereka keluar, apa-apa ya. Intinya kita semuanya bersaudara. Jadi nanti kalian juga akan belajar, nah kalau misalnya lanjut di tingkat SMA ataupun aliyah ataupun kalian masuk di SMK, nanti ada materi tentang persaudaraan. Jadi persaudaraan itu terbagi-bagi, nah
Ada yang kita bersaudara karena kita satu keturunan Nabi Adam. Setuju gak nih? Emang ada yang menyangkal kalian bukan keturunan Nabi Adam? Mungkin kalian setujunya sama teori Charles Darwin kali ya, manusia evolusinya kera gitu. Enggak bisa, nggak berlaku. Itu hanya pemahaman. Jadi kita semuanya keturunan Nabi Adam, artinya kita semua bersaudara. Ada juga kita bersaudara karena kita satu bangsa dan negara. Jadi sekalipun maaf ada yang non muslim, agamanya Kristen, agamanya Buddha, Hindu, Konghucu, semuanya kita bersaudara. Jadi gak usah yang namanya beda-bedain. Temen milih-milih, oh lu mah bukan Islam, oh lu mah bukan orang kaya, gak usah ditemenin. Gak bisa begitu. Tapi kita kalau niatnya berkenalan, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan pertemukan kita dengan teman-teman yang baik, insya Allah. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang firmankan, dengerin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Jadi nak begini, kita kan udah mulai beranjak dewasa, ya. Kalian udah bukan anak SD, bukan bocah kecil lagi. Kalian udah masa pubertas, masa kalian mencari jati diri. Harusnya kita sama-sama mikir, kalian semuanya hari ini berpuasa insya Allah. Apa saja kiat-kiatnya kita berpuasa ini agar puasanya bisa membekas, ya. Karena kita puasa bukan cuma sekedar menahan hawa nafsu, itu yang paling penting sebenarnya. Tapi bagaimana puasa ini bisa bernilai untuk bulan setelah Ramadan. Ramadan itu nak. Jadi ini bulan yang sangat spesial. Di bulan Ramadan cuman satu-satunya bulan selama 12 bulan lainnya full kita berpuasa. Apa tujuannya? Untuk yang namanya mencetak karakter manusia menjadi orang-orang yang bertakwa. Ingat ini, ntar saya tanya nih, apa tujuan berpuasa? Ya, mencetak karakter manusia menjadi orang yang bertakwa. Apa itu bertakwa? Bertakwa adalah bagaimana menjalankan apa yang Allah perintah dan menjauhi apa yang Allah larang. Jadi dengan sekuat kemampuan kita, segenap anak-anakku semuanya yang hari ini hadir dalam keadaan berpuasa ataupun yang lagi tidak, bukan lagi datang tamunya, insya Allah kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita senantiasa terus bisa membimbing diri kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sambil kita juga menghidupkan hati kita, sambil juga kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kuasa. Coba sekarang masing-masing dari kalian, ya, sekarang semuanya pegang telinga masing-masing kanan kiri. Pegang telinga. Udah dipegang? Nah sekarang pertanyaannya, ada yang bisa ngelihat kupingnya nggak? Kalau lewat cermin, kalau pakai kaca, kalau buka kameranya bisa ngelihat. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kuasa atas menciptakan diri kita adanya kuping ini. Nah, boleh dilepas tangannya lagi, ya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan, ya. Karena hari ini tema kita bagaimana kita menebar hikmah agar kita menggapai yang namanya maghfirah. Saya diberikan juga sama guru, sama bapak-bapak guru kalian. Hari ini kita akan belajar hikmah. Nah, apa itu hikmah? Ada yang tahu hikmah? Apa itu hikmah? Adanya Pak Haji Hikmat ya. Saya dari. Hikmah adalah bagaimana kita memetik suatu pesan. Kita melihat bagaimana dari sisi yang lain, itu namanya hikmah.
selama umur kita hidup, kita belum pernah melihat, mendengar apa itu kalimat-kalimat yang amat sangat luar biasa. Jadi Allah menciptakan kita penuh dengan hikmah. Nih kalian yang berteman, nih hari ini kalian yang anak kelas 7 ya, sebelumnya pernah ada janjian dari SD kalian, oh nanti kita ketemu aja di Budi Mulia nyambung, ada janjian, mungkin ada. Tapi di luar daripada itu semuanya, kalian kan semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelas 8 udah bisa lihat nih siapa aja teman-teman kalian dengan kartunya masing-masing, benar? Kelihatan yang bawel banget, yang baperan, benar-benar, yang iseng mulu, yang rame banget di kelas, udah kelihatan. Yang kelas 9 tinggal bagaimana kalian gigit jari. Waduh, udah bentar lagi mau pisah sama teman-teman nih. Betul apa betul? Emang ada yang mau lanjut masih kelas 9 aja? Dan naik namanya. Semoga yang kelas 9 udah ujian atau mau ujian, hasilnya bagus-bagus semuanya, bisa melanjutkan ke sekolah yang kalian inginkan. Begitu juga yang mau lanjut di SMA ataupun SMK Budi Mulia insya Allah. Maka dari itu semuanya kita belajar hikmah untuk kita bisa menjadi manusia yang kafah. Apa itu kafah? Kafah adalah bagaimana sempurnanya manusia. Agar manusia menjadi orang-orang yang bertakwa, perlu untuk bagaimana si manusia ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita. Karena begini, nah, kita sekarang sudah berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Ada yang tahu kita berada di kategori apa? Kategorinya 10 hari pertama apa? 10 hari kedua kemarin apa? Sekarang kita di 10 hari terakhir dikategorikan apa? Ada yang tahu? Yang laki-laki coba. 10 hari pertama, kedua, ketiga. Tahu? Coba boleh. Yang laki-laki. Ada yang perempuan dapat jatah kemana-mana. Coba namanya siapa? Sar. Kelas berapa? 82. Coba bisa tahu kategorinya dari masing-masing 10 hari itu apa? Kategorinya Lailatul Qadar. Betul apa betul? Kurang pas. Pas. Perempuan, coba ada yang tahu? Boleh, silakan. Ada yang bisa? Kategori bulan suci Ramadan itu dibagi 3. Boleh dicatat sambil ingat-ingat ya. Jadi 10 hari pertama itu namanya kategorinya rahmat. Ya. 10 hari pertama kategorinya rahmat. 10 hari kedua ya namanya maghfirah. Tuh. 10 hari ketiga kita sekarang namanya itqum minan nar. Ntar artinya kita jelasin sama-sama. Ya. 10 hari pertama namanya rahmat. Ada yang namanya rahmat di sini? Yang perempuan-perempuan ada yang namanya rahmat? Ya mungkin lah. Mungkin kalau ada rahmawati bisa. Rahmat adalah kasih sayang. Jadi di 10 hari pertama bulan suci Ramadan itu penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang gimana gak sayang Allah coba sama kita? Nah, dengerin ya. Orang tua kalian sayang sama kalian. Kalian mau apapun kalau orang tua kalian bisa sanggupin pasti dikabulin. Benar? Insya Allah. Dengan cara yang baik mintanya. Dengan menunjukkan bagaimana perilaku yang oke buat orang tua kalian. Ya. Apalagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita pasti sangat sayang banget sama hamba-hambanya. Siapa itu? Kita semua. Makanya kita melanjutkan di 10 hari kedua udah kita lewatin lah. Yang namanya maghfirah, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ini namanya itqum minan nar, terbebas dari api neraka.
Dalam kartu ada 3 kategori nak. Tapi ini maaf terlepas dari pro kontra, ya. Ada yang setuju dengan pernyataan ini, ada yang enggak. Tapi ini biar kita tahu di sepanjang bulan suci Ramadan, rahmat, maghfirah sama itu minanar semuanya berlaku. Ya, nih anak-anakku yang perempuan, coba saya boleh tahu, ya. Mohon maaf, yang hari ini lagi libur puasanya. Enggak apa-apa. Ini biar kita belajar fikih, ya. Biar tahu nggak apa-apa dalam fikihnya. Ini nggak usah hal yang tabu, ya. Karena yang model-model begini, biar kita sama-sama ngerti. Yang perempuan biar tahu, yang laki-laki itu juga harus tahu ilmunya, ya. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana diwajibkan berpuasa. Jadi kalau wajib artinya tahu apa? Kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Ya, jatuhnya kalau bulan Ramadan kalian tidak berpuasa, wajib untuk mengqadha. Jelas? Yang perempuan dihitung dari awal Ramadan hingga 20 hari, udah berapa liburnya? Setelah Lebaran lanjut puasa sunnah Syawal dulu semuanya 6 hari. Setelah itu boleh untuk mengqadha Ramadan. Plus satu lagi, yang kemarin Ramadannya belum ditebus, belum dibayar karena mager, belum tahu ilmu, udah keburu ketemu puasa, wajib untuk dikodok tetap harus, ya. Biar jelas, yang laki-laki pun juga sama, maaf nih, ya. Yang udah kalian pada mimpi, ini yang laki-laki udah bermimpi, yang bilang yang nggak apa-apa, katanya pemikiran kematangan manusia bukan hanya berdasarkan mimpi atau tidak, ya. Jadi kalian sudah wajib untuk mengikuti bulan suci Ramadan dengan berpuasa. Selama kalian ninggalin bulan suci Ramadan berapa hari, di Ramadan tahun depan sebelum itu datang wajib untuk puasa Ramadan. Niatnya qadha dari malam, nawaitu shauma ghadin qadha Ramadan fardhu lillahi ta'ala. Puasa dan kayak puasa biasa, ya. Sama aja, yang penting niatnya qadha karena bulan suci Ramadannya udah lewat. Jelas? Diingat yang perempuan jangan dikorupsi, nauzubillahin. Yang laki-laki juga harus tahu, karena nanti kalian punya istri, kalian punya anak, kalian punya kakak, punya adik yang perempuan, boleh dikasih tahu ilmu ini penting, ya. Kita lanjut lagi. Intinya pada kegiatan kita pesantren kilat Ramadan di unit SMP ini agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik, insya Allah. Karena apa? Karena kita semuanya punya dosa. Coba saya mau tahu nih, yang laki-laki, yang perempuan, coba di sini yang nggak punya dosa angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan nih. Jadi semua punya dosa dia. Masya Allah. Alhamdulillah kita sadar diri. Gak apa-apa, tenang aja, tenang. Karena Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kita amat begitu luar biasa. Di surat Az-Zumar, ya, di Al-Quran itu adalah surat Az-Zumar. Kalau bisa cari ayatnya PR, cari bunyi ayatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Artinya apa? Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa. Wa innahu ghafurur rahim,
Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi hari ini kita sebenarnya ingin memohon ampun sama Allah atas semua dosa, semua khilaf, atas semua apa yang kita lakukan sengaja ataupun tidak, mau itu kepada teman kita buat kesel orang tua kita bikin jengkel guru-guru kita, itu bisa bernilai dosa. Nauzubillah min dzalik. Jadi atas semua yang kita lakukan itu kita mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi kullu bani Adam khata'un. Seluruh anak cucu Adam mempunyai kesalahan. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah dia yang bertaubat. Maka daripada itu, yuk mari sama-sama kita mengucap istighfar dulu 3 kali. Setelah saya baca, kalian ikutin. Astaghfirullahaladzim. Ya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Min kulli dhanbin azim. Ya. Min kulli dhanbin azim. Wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Taubatan nasuha. Ya. Taubatan nasuha. Ya. Taubatan nasuha. Kemudian setelah saya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ada yang tahu itu bacaan apa? Sayyidul istighfar, ya. Kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita semuanya pelaku dosa. Kita orang yang berbuat salah. Kita yang sering berbuat khilaf. Kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita. Makanya di kesempatan yang mulia ini saya berbahagia. Saya senang. Saya melihat generasi Indonesia yang ada di depan saya ini, yang laki-laki semuanya soleh, amin. Yang perempuan semuanya soleha, amin. Tapi gak cukup dengan amin, harus dibuktikan dengan kenyataan. Bagaimana caranya? Yang pertama, ya, sholat 5 waktu jangan bolong. Bener apa enggak nih? Mau saya tanya satu-satu dari subuh sholat apa enggak? Sholatnya jam berapa? Habis sahur, nunggu 10 menit imsak, habis itu azan subuh tidur apa sholat? Bener apa bohong? Alhamdulillah.
Inilah kalau yang benar. Yang masih bolong-bolong, coba sahur 3:30, ya, makan ngemil 1/2 jam, nggak lama habis itu imsak 10-15 menit azan subuh, tinggal ambil wudhu, sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat paling pendek dibandingkan sholat yang lain. Udah gitu masih ketinggalan juga. Alhamdulillah. Ya, Ustaz, kenapa sih nggak sholat subuh itu kan masih semangat kayaknya ya? Itu dibanyakin aja, itu kita olahraga pagi kali. 4 rakaat tuh udah kayak isya, udah kayak asar sama zuhur, nggak bisa. Ya, dan juga nggak berlaku sholat subuh itu digabung sama jumlah yang lain-lainnya. Ya saya mau sholat subuh buat seminggu ke depan, 2 dikali 7, 14 rakaat, sekalian aja semuanya, besok-besok nggak usah sholat. Salah apa sesat? Gak ada kayak begitu, ya. Dalam syariat Islam semuanya harus ada aturan mainnya. Ya, sekalipun kita masih dalam tahap belajar ya, semuanya harus bisa mengerti bagaimana syariat Islam. Kita sekarang sudah puasa di hari berapa nak? 20, 21, 22. Kayaknya tinggal seminggu lagi lebaran ya. Gak berasa insya Allah bentar lagi kalian libur. Senang apa bahagia? Alhamdulillah. Yang punya keluarga di kampung, yang mau pulang kampung, mau dalam perjalanan, siap-siap, dipersilakan. Usahakan sebelum berangkat ada yang namanya sholat sunnah safar, ya, 2 rakaat sebelum perjalanan jauh, ya, boleh dilakukan. Ajak orang tua kalian, Pak, Bu, saya diajarin sama bapak guru, kalau mau berangkat perjalanan jauh kita bisa sholat sunnah yang namanya safar 2 rakaat. Kapan jawabnya bebas? Niatin untuk kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang saya tanya nih yang perempuan, ada yang tahu artinya bertawakal? Ada? Artinya tawakal kayak nama dulu sinetron ya. Ada yang tahu tawakal? Tawakal. Ada yang laki tahu. Ada yang tahu artinya tawakal perempuan? Gak apa-apa, ya, malu, ya. Namanya siapa nak? Namanya siapa? Saya Tania Stefani dari kelas 1. Salam kenal loh. Tawakal itu menjauhi larangan Allah dan melakukan perintah dari Allah. Kurang pas. Itu bertakwa, ya. Ini tawakal. Ayo, ada kali perempuan bertawakal. Bertawakal. Oke, yang laki. Oh, yang semangat banget nih. Namanya siapa? Oh, ini master nih. Arti tawakal. Gak tahu. Namanya siapa? Kasar, kalau benar ya. Apa? Yang malu-malu, tenang aja. Kata kira Nabi, ya, al-haya'u minal iman. Jadi yang namanya malu itu sebagian dari iman. Oke, yang itu, nanya deh. Cepat, ngambil. Namanya siapa? Mustaqim, sama-sama. Jadi tawakal itu artinya menyerahkan segala urusan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Betul. Bertawakal artinya menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang apa nanti? Apa nanti?
Ya sekarang menanti. Sekarang kita lagi mau api kita lagi ya. Dan Bapak, jadi hari ini kita bisa pelajari ya dari bagaimana bulan suci Ramadan. Bagaimana kita diajarkan, dididik sama Allah Subhanahu wa taala tanpa pengawasan siapapun ya. Sekalipun maaf kita kan bisa aja ngibulin orang tua kita. Kita bisa aja ya kayak kita agak-agak bagaimana gitu ya biar gak kelihatan sama orang tua kita puasa apa enggak kan bisa gak kelihatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendidik agar hamba-hambanya yakin, agar hamba-hambanya disiplin, agar hamba-hambanya kita semuanya ini menjalankan puasa dengan penuh keyakinan. Yakinnya apa? Nah, dengerin. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat enggak? Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar enggak? Jadi kalau kita ngumpet dimanapun Allah lihat enggak? Kalau kita baru ucap dalam hati Allah tahu enggak? Itu ya. Jadi kalau kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan itu ada 2 malaikat yang ada di kanan kiri kita yang mencatat segala perbuatan baik dan perbuatan buruk. Coba saya mau tanya lagi, gampang nih. Coba mau laki mau perempuan yang bisa menyebutkan 10 nama malaikat. Tadi udah. Yang lain ya dia 5 aja. Yang udah disebut kita gantian 5 lagi perempuan jangan disebut. Dia. Yang belakang cuma ramenya doang kayak begini Ini saya ngomong dari orang terakhir begitu kalian. Tapi yang perempuan tadi disebutin 5 lagi apa yang belum? Jibril, Mikail, Munkar Nakir sama Rokib. Atif, Malik, Ridwan. Malik. Ibrahim. Isafid. Alhamdulillah. Namanya siapa? Celia. Ntar kalian bertiga di sini ketemu saya. Oke, intinya lagi-lagi saya berharap kepada kalian semuanya sebagai anak generasi emas Indonesia ke depannya, untuk kalian semangat juang belajar. Jangan kasih kendor. Bukan cuma urusan pelajaran umum, tapi urusan yang namanya pelajaran agama juga kalian dalamin. Sambil kalian sekolah, pulang sekolah, ikut ngaji. Pada ngaji nggak nih? Ngaji datang ke guru ke rumahnya, atau masjid musolanya ada pengajian, ikut. Atau kalian minta tolong sama orang tua untuk didatangkan guru privat ngaji di rumah. Insya Allah bener nih, ya. Ngaji buat belajar ilmu biar paham tentang agama. Insya Allah nah. Kalau kita niatnya ikhlas lillahi ta'ala, apapun yang kita lakukan insya Allah akan mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, saya berharap agar kita semuanya bisa sama-sama melek dan ingin menjadikan kita adalah orang-orang yang diberikan amanah tanggung jawab oleh pertama orang tua kita. Nah, kalian tahu orang tua kalian bakal Allah panggil? Tahu? Kapan waktunya? Mau tahu? Sayang sekali kalian gak tahu. Padahal kalau kalian tahu, kalian akan benar-benar belajar. Kalian akan benar-benar menjadi anak yang soleh dan solehah. Kalau kalian tahu, kalian gak bakalan main-main dengan hidup di dunia dari sekarang. Karena kita nggak tahu, bisa jadi kita dikabarin entah di WA atau di telepon, nah bapak
ibu Allah panggil, bapak ibu sudah nggak ada. Ada yang nyangka nggak? Makanya kita persiapkan diri kita dari sekarang dengan kita puasa, kita sholat, kita baca Quran, kita belajar untuk infak sedekah, kita belajar berbuat baik sama orang-orang. Itu di bulan Ramadan sebagai tarbiyah, sebagai pendidikan, biar nanti 11 bulan ke depan nilai-nilai baik Ramadan kita bisa sama-sama ini terusin. Benar? Janji abis ini mau berbakti sama orang tua. Yang orang tuanya udah nggak ada, terus kirimin Al-Fatihah. Nggak habis doang, setiap waktu. Paham? Yang orang tuanya masih ada, terus bacain Fatihah. Minta sama Allah biar diberikan rezeki yang halal, amin. Biar dikasih sehat sama Allah, amin. Bisa terus sama-sama sama kalian semuanya, amin. Mama juga, sekalipun orang tuanya yang udah gak serumah, terus doain mereka, karena pasti mereka semuanya kita ada di dunia ini. Betul atau betul? Maka dari itu, yuk mari sama-sama kita baca bersama Al-Fatihah. Yang pertama kita khususkan buat bapak ibu kita yang telah melahirkan, mendidik, membiayai, memperjuangkan diri kita hingga kita sekarang ada saat ini, alhamdulillah. Yang selanjutnya kita kirimin Fatihah buat para guru-guru kita yang ngajar kalian dari kelas 7 yang sekarang kelas 9, kelas 7, 8, 9, ataupun guru-guru kalian di SD atau MI dulu, atau kalian dari TK. Kita doain semua guru-guru kita yang ngajar, semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tidak lupa doain teman-teman kanan kiri kalian yang teman permainan, yang teman satu circle, yang teman satu kelas, yang teman satu angkatan ataupun beda angkatan yang ada di SMP ini. Kita berharap semoga kelak kita dipertemukan Allah kembali di surganya, amin ya Allah. Ala hadhihi niyyah wa likulli lailatin shalihah wa barakati umil Quran, khususan li jami'i niyatina wa hajatina. Anak kelas 7, 8, 9 SMP Budi Mulia wal jami'i hajat asatid wal ustazan, guru-guru SMP Yayasan Pendidikan Budi Mulia Tangerang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sejenak kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita. Semoga Allah mendengar dan mengucap apa yang kita doakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya maulana ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa barik sallallahu ta'ala sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwarfi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, terima kasih banyak atas segala nikmat yang telah Kau berikan kepada kami hari ini ya Allah. Kami masih dalam keadaan berpuasa hari ini. Sekalipun ada yang tidak berpuasa, semoga Engkau rahmati kami semuanya ya Allah. Semoga Engkau karuniakan kepada kami ya Allah. Orang tua kami sehat selalu, berkah rezekinya. Begitupun untuk guru-guru kami ya Allah.
Semoga Engkau karuniakan kepada mereka kebahagiaan dunia wal akhirah. Begitu juga untuk saudara-saudari kami ya Allah, yang ada di ruangan ini, yang ada di sekolah ini ya Allah. Kami berharap ya Allah, semoga Engkau sayangi kami semuanya. Engkau jadikan kami semuanya anak-anak yang soleh dan solehah. Engkau berkahi kehidupan kami, untuk kami ke depannya bisa menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa, negara dan agama ini ya Allah. Ya Rabbana ya Salam, salli ala muslimin nabi khair anam wa bi ummil mu'minin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih desa kalian yang telah memberikan materi kepada kita semua. Oke, tidak ada yang bangun, duduk semua. Oke, dah fokus. Kalau ibu bilang tepuk satu, ya, satu aja, sebelah kiri, tepuk satu. Ini kiri, kalau satu kiri, kamu kirinya, tepuk satu. Kalau ibu bilang tepuk dua dan saja. Oke, tepuk dua, satu aja. Oke, kalau tepuk tiga berarti dia akan kalah. Tepuk tiga. Kalau tepuk empat berarti di depan dada. Tepuk empat. Tuh, belum berusaha cerdas tuh. Ayo, kalau ibu sebutkan sekali lagi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, empat, tepuk satu, dua, satu, dua, tiga, empat, satu, tiga, empat. Oke, hebat. Tepuk tangan buat semuanya. Namanya panjang fokus. Oke. Apa tadi materinya? Ayo, apa tadi judul materinya? Nih, ibu sebutin ya. Setelah ini refleksi, dengarkan. Semua harus menulis rangkuman materi hari ini. Di ruang ini apa nama judul materinya, siapa nama ustadznya, kemudian apa rangkumannya. Ya, nanti yang sudah selesai memberikan kepada OSIS yang ada di depan. Jadi pintu tidak dibuka kalau belum ditulis oleh teman-teman kalian. Oke, paham ya? Judul materinya menebar hikmah menggapai maghfirah. Menebar hikmah menggapai maghfirah. Ustadznya siapa tadi namanya? Ustadz Maghfirah. Oke, silakan semua siswa kita refleksi. Apa hasil yang kalian dapat dari mendengarkan Ustadz Satria tadi dengan materi menebar hikmah dan menggapai maghfirah? Silakan ditulis minimal 5 kalimat. Silakan. Yang tidak menulis tidak keluar ruangan. Ibu beri waktu. Sekarang 11:02. Ibu beri waktu 10 menit. Yang main kertas nanti dihukum. Tulis, yang nggak punya kertas minta teman kertas. Tadi dia bilang bawa alat tulis, bawa pulpennya.
5 kalimat. Nanti kakak Osis cek ya, minimal 5 kalimat. Ada judulnya, ada nama ustadznya, ada kelas dan nama siswanya. Tulis. Tidak, harus di kertas, minta sama temannya. Tidak di HP, tidak di HP. Tulisnya di kertas, minta dengan temannya. Ada yang sudah selesai? Oke, masih ada waktunya. 11:08 sekarang. Iqbal udah tulis, Iqbal? Tulis. Bawa buku. Udah? Kamu udah? Ibu gak hafal